melalui Q&A box yang berada di kanan bawah panel ini. Untuk membuat sesi Q&A ini lebih menarik, kami telah menyiapkan goodies special yaitu Exclusive Cashless atau e-toll card dengan deposit di dalamnya bagi 5 pertanyaan yang terbaik. Jadi, jangan malu dan ragu-ragu untuk mengetik pertanyaan-pertanyaan Anda di Q&A box. Para panelis di sini akan mencoba yang terbaik untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda sesegera mungkin. Jadi sekarang, tanpa menunda-nunda lagi, mari kita undang pembicara pertama kami, yaitu Pak Fafai dari PT Excellent. Silakan Pak Fafai. Baik rekan-rekan semua, apakah sudah bisa tampil dan suara saya bisa terdengar? Sudah terdengar, Pak Fafai? Tampil dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Ellen dari Jimbra, dan mohon maaf saya agak terlambat untuk join. Tadi ada sedikit trouble di komputer. Selamat siang semuanya, senang sekali saya bisa hadir bersama dengan tim Jimbra dan para partisipan semua. Ini merupakan kesempatan langka bisa mendengarkan suara saya, bukan karena saya terkenal, tapi karena saya tidak cukup pede untuk bersuara dan lebih cenderung atau lebih senang menulis. Perkenalkan, nama saya Masim Sugianto dari PT Excellent Importa Makrasindo atau biasa dikenal dengan nama Excellent. Di Excellent saya dikenal dengan nickname Fafai, dan saat ini saya menjadi istilahnya Chief Operating Officer sejak Excellent pertama kali berdiri pada tahun 2011. Excellent adalah perusahaan ESP atau Email Services Provider dan merupakan Jimbra Edit Reseller atau sekaligus Jimbra Business Service Provider atau Jimbra BSP yang memberikan berbagai solusi implementasi email berbasis Jimbra, baik itu terkait lisensi, professional services implementasi, migrasi sistem maupun local support. Sebagai Jimbra Value Added Reseller, Excellent memberikan solusi implementasi mail server dan kolaborasi berbasis Jimbra dengan model implementasi on-premise dilakukan pada infra server client maupun berbasis cloud. Mekanisme bekerja secara work from home yang dilakukan sebagian besar kita beberapa bulan sebelumnya, mungkin juga ada sebagian yang dengan saat ini lakukannya. Sebagai imbas dari pandemi COVID-19, semakin mempertegas kebutuhan solusi email server sekaligus kolaborasi sistem yang handal dan modern, dan hal tersebut dapat disediakan oleh Jimbra dengan baik. Excellent berdiri sejak tahun 2011, namun relasi dengan Jimbra sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum itu, tepatnya sejak tahun 2007 atau sejak Jimbra versi 4.5. Saat itu, sebelum membangun Excellent, saya secara pribadi bekerja sebagai staf IT pada suatu logistik di Tanjung Priok, Jakarta Utara, sekaligus menjabat sebagai Ketua Komunitas Linux Open Source Indonesia. Salah satu tugas pertama saya adalah melakukan migrasi email dari Exchange Server dan mDaemon berbasis Windows menjadi sistem email handle berbasis Linux. Waktu itu pimpinan saya tidak mengatakan harus memilih apa. Jadi saya mencoba beberapa pilihan seperti Sendmail, Postpeak, Gmail, Squirrel Mail, email hosting cPanel, dan lain-lain, hingga akhirnya saya menggunakan Jimbra versi 4.5 yang berjalan di atas Linux OpenSUSE 10.3. Sistem tersebut berjalan stabil selama bertahun-tahun, dan pengalaman tersebut meyakinkan saya untuk belajar lebih jauh mengenai implementasi Jimbra dan berlanjut hingga pendirian PT Excellent Importa Makrasindo pada tahun 2011. Jimbra memiliki dua jenis produk, yaitu Jimbra Open Source Edition atau Jimbra C dan Jimbra Network Edition atau Jimbra NE. Saat awal menggunakan Jimbra, kami menggunakan Jimbra berbasis komunitas atau Jimbra OC. Secara basic, sebenarnya Jimbra OC dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk berkomunikasi via email. Namun, seiring perkembangan waktu, kami mulai merasakan adanya kebutuhan fasilitas yang disediakan oleh Jimbra Network Edition. Hal yang sama juga dirasakan oleh klien-klien kami yang mulai membutuhkan fitur yang lebih advance dari sekedar kirim email saja. Sebagai contoh, kami maupun pihak klien membutuhkan fasilitas real-time backup untuk keberlangsungan bisnis kami. Bisa dibayangkan jika email komunikasi dengan rekanan, vendor dan klien tiba-tiba hilang tanpa bisa direstore atau dikembalikan, tentu nilai kerugiannya besar sekali.
apalagi jika data tersebut terkait kontrak, perjanjian, data keuangan, data-data pajak, maupun histori komunikasi dengan pihak eksternal. Contoh lain, banyak klien kami yang menggunakan Outlook dan mobile device, terutama top level management. Mereka tidak sekedar butuh email saja, tapi mereka juga butuh Outlook Sync maupun mobile share calendar, schedule meeting, dan manajemen berbasis email klien ataupun mobile device. Salah satu feature Jimbra Network Edition lainnya adalah soal pengelolaan data atau storage. Seiring waktu, data secara logika semakin bertambah. Email yang lama tidak boleh dihapus karena diperlukan sebagai arsip, tapi juga jarang dipakai. Bagaimana jalan tengahnya? Jimbra menyediakan feature storage tiering dengan namanya hierarchical storage management atau HAM, yang bisa secara otomatis memindahkan email yang jarang dipakai ke storage lain yang tidak terlalu mahal atau tidak terlalu urgent. Misalnya, kalau bentuk contohnya, email-email terkini atau yang paling dibutuhkan itu ditempatkan pada Sunset dengan SSD atau SASDISK RPM. Sedangkan email arsip ditempatkan pada SASDISK yang 10 RPM. Dan terakhir email backup itu ditempatkan pada NAS disk dengan kecepatan 700 RPM. Jadi kita bisa dapatkan jumlah storage yang lebih besar dan yang lebih ringan. Belum lagi kalau bicara feature di korporasi itu soal pemisahan admin per domain atau admin per bagian. Perusahaan dengan banyak anak perusahaan atau kementerian dengan banyak cabang di berbagai daerah, di kanwil atau wilayah, atau grup perusahaan itu biasanya butuh delegated admin yang bisa memisahkan admin khusus domain tertentu atau admin dengan hak akses tertentu, bukan global admin yang punya otoritas sama seperti pada Jimbra OC. Kemudian yang tidak kalah penting, keamanan data dan audit compliance. Tindakan preventif atau pencegahan kemungkinan akun terkena hack atau passwordnya compromise menggunakan OTP atau one time password, menggunakan two-factor authentication, ditambah dengan penerapan digital signature untuk mencegah adanya akses oleh pihak ketiga yang tidak berhak. Pada sesi berikutnya, nanti rekan saya Pak Pius Matur dari Jimbra Team akan memberikan demo kemampuan Jimbra dan detail fungsionalitas masing-masing. Excellent sendiri adalah salah satu dari sedikit perusahaan partner Jimbra di Indonesia yang memiliki kualifikasi dan kemampuan terkait. Excellent memiliki engineer dengan kualifikasi Jimbra Certified Engineer, kemudian juga memiliki pengalaman implementasi sejak tahun 2007 pada berbagai perusahaan, baik pemerintahan maupun swasta, baik skala kecil, puluhan, ratusan, hingga skala besar sampai dengan ratusan ribu akun. Terakhir kami implementasi dengan target sekitar 450.000 akun. Misalkan itu jika dikelola, Jimbra punya kemampuan hingga ratusan ribu akun. Bahkan di luaran bisa sampai jutaan akun. Jadi dari sisi kemampuan tidak ada isu terkait itu. Selain pertimbangan engineer, apalagi yang dimiliki Excellent, itu ada selain pertimbangan engineer, pengalaman dan expertise-nya, Excellent juga memiliki beberapa software dan services untuk mendukung keberhasilan implementasi Jimbra. Misalnya yang pertama, Excellent punya layanan bisa visit maupun remote, dan itu sudah bisa diinkludkan dengan pre-upgrade. Jadi jika ada update terbaru, itu sudah include di layanan support lokalnya. Kemudian juga kami support untuk layanan migrasi, misalkan migrasi dari Exchange, MDM, atau dari hosting ke email Jimbra. Kemudian pembuatan custom script, sebagai contoh ada klien yang minta, bisa nggak saya capek kalau input sekaligus banyak, bisa nggak saya tidak perlu input satu persatu, dari Excel dikonversi menjadi Jimbra, itu bisa kami buatkan atau bantu scriptingnya. Kemudian kami juga memberikan layanan audit dan improvement, laporan rutin, serta ada portal support. Yang kedua, Excellent memiliki layanan Trusted SMTP Relay yang memastikan email sampai ke tujuan tanpa masuk ke maupun terkena blacklist, mudah di tracking dan bisa mendukung pengiriman massal. Yang ketiga, masih terkait dengan dukungan terhadap Jimbra, Excellent juga menyediakan layanan integrasi dengan antivirus dan anti spam.
bisa blacklist, whitelist, dan rilis sendiri, serta dilengkapi fasilitas MX backup, DNS check. Jadi jika ada downtime, email tidak hilang. Kalau saya baca puisinya, kalau bahasa puisinya, email tidak hilang ditelan kegelapan jiwa. Excellent juga punya self-service password. User bisa reset password melalui pertanyaan mandiri, via email, via SMS, WhatsApp, maupun Telegram. Sehingga waktu admin tidak habis untuk sekedar reset password user. Terlalu elit jika kita sebagai sysadmin, secara pangkat sebagai sysadmin, tapi pekerjaannya habis waktunya sehari-hari hanya untuk password yang diminta oleh user. Kemudian Excellent juga punya layanan mail blasting, pengiriman email secara massal, yang dilengkapi kemampuan statistik berapa email terkirim, berapa email yang bounce, atas sebab apa dia bounce, berapa yang dibuka, dan berapa kalau memang ada link, misalkan untuk promosi itu berapa linknya diklik. Cocok untuk marketing perusahaan yang ingin mengembangkan leads atau peluang sales. Excellent juga punya server dashboard monitoring spesifik, ini di custom sendiri, bisa untuk monitoring status CPU, RAM, disk, network, statistik Jimbra, tracking email, update OS, update Jimbra, hingga server status dan spam notification. Jadi kalau ada spamming di sisi Jimbra, kita bisa eskalasi lebih awal, dia ada notifikasi, bisa via email atau bisa via Telegram. Excellent juga punya layanan mail hosting maupun managed service. Jadi tidak perlu repot harus mengelola dan melakukan improvement maupun reputasi mail server sendiri. Nah, bicara tadi mungkin saya bicara dari sisi Excellent. Sebelum membangun Excellent, saya bekerja sebagai staf IT di perusahaan. Ada beberapa mindset yang saat itu saya pegang, namun seiring dengan waktu saya menyadari itu perlu disesuaikan. Misalnya yang pertama, is everything. Maksudnya apa? Kadang ada kesan, ada pemikiran, dan dulu itu saya pikirkan hal yang sama, admin yang bagus tuh admin yang bisa segalanya. Jadi dia punya kemampuan teknis semuanya dikerjakan. Jadi ada kesan, jika pekerjaan diserahkan pada vendor, lantas apa fungsi kita sebagai IT? Padahal ukurannya adalah keberhasilan implementasi soal harus dilaksanakan semuanya. Jadi ukurannya itu pada result hasil akhir. Jika kita memiliki berbagai pengetahuan teknis, kita mengerti segala macam teknis, tapi hasil akhir ternyata tidak berjalan sesuai harapan, ya tetap saja kita dianggap sebagai tim IT yang gagal. Jadi perlu diingat, mungkin ya kalau disampaikan, anggaplah sebagai pesan sponsor juga bisa, vendor itu partner, rekan bekerja sama, jadi bukan musuh. Akan jauh lebih baik jika implementasi berjalan lancar, kita misalkan sebagai staf IT internal bisa banyak belajar, menambah pengetahuan, sekaligus bisa fokus pada aspek monitoring dan supervisi. Jadi ada kalimat, serahkan suatu pekerjaan pada ahlinya. Jika Anda melakukan implementasi Jimbra dan merasa, wah sepertinya ada banyak hal yang harus dilakukan. Kalau bahasanya Dilan ini, mungkin Bu Ellen dan rekan-rekan tidak mengikuti, tapi tim yang di Indonesia mengikuti. Kalau istilahnya Dilan, kalau kamu khawatir tidak kuat, biar Excellent saja yang melakukannya. Nanti prestasi implementasi bukan prestasi Excellent, tapi prestasi tim IT yang mampu menjamin keberhasilan berjalannya pekerjaan. Yang kedua, mindset yang menurut saya perlu diperbaiki, itu soal budget. Jadi ada kesan, jika kita mengeluarkan budget, itu suatu feeling guilty, jadi merasa bersalah. Jadi merasa suatu hal yang jelek. Jika saya menggunakan Jimbra Network Edition, berarti harus keluar biaya dong. Ya iya, memang iya. Wah kalau keluar biaya, sayang dong, kan saya bisa pakai open source. Benar bisa, tapi apakah sesuai dengan kebutuhan perusahaan? Jadi tidak semua pengeluaran uang itu pemborosan. Investment worth the risk. Jadi investasi itu sepadan dengan risikonya. Jika kita tidak keluar biaya sama sekali, tapi data email perusahaan hilang, perusahaan terkena penipuan gara-gara spamming atau spoofing sehingga juta atau miliaran rupiah, kemudian tender gagal terkirim karena informasinya terhambat di komunikasi email, itu namanya bukan cerdas, melainkan celaka. Dan saya sampaikan di sini dalam pengertian menakut-nakuti, tapi memang sudah ada kejadian real. Jadi penipuan itu minta perubahan nomor rekening itu tertipu, itu kerugiannya besar sekali.
Siapa yang salah kalau seperti itu? Ya yang salah kita sebagai IT yang merasa uang yang dikeluarkan adalah uang milik pribadi. Seolah-olah kita nggak mau keluarkan budget tersebut, seolah-olah karena uang itu uang pribadi kita. Jadi yang salah itu bukan mengeluarkan uang atau budget biaya untuk IT, tapi yang salah itu jika mengeluarkan uang atau budget bukan untuk keperluannya. Jika pengeluaran uang untuk kebaikan perusahaan dan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan, itu justru prestasi. Karena bisa mencegah kerugian dan meningkatkan peluang keberhasilan. Yang terakhir soal mindset. Perusahaan belum butuh karena atasan atau pimpinan atau user juga belum minta. Sebagai staf IT atau kita sebagai IT staff yang mengelola bagian IT, kita harusnya one step ahead, satu langkah ke depan. Jika perlu mungkin istilahnya di Excel itu 10 step ahead, 10 langkah di depan. Sebelum pimpinan atau atasan minta, kita sudah melakukan riset, sudah ada usaha. Jangan seperti paku istilahnya, bahasanya ini saat digetok baru berjalan. Bisa jadi pimpinan tuh belum minta karena dia belum tahu atau belum terbayang, oh iya ternyata ada feature itu ya. Misalnya buat apa pakai digital signature? Oh itu penting Pak untuk memastikan identitas rekanan yang berkomunikasi dan mencegah pemalsuan identitas. Mengapa pakai two factor? Bukannya tambah repot saya? Enggak Pak, karena itu bisa dibuat cuma sekali tanya gitu, agar email account lebih aman. Mengapa pakai delegated admin? Supaya pembagian wewenangnya lebih jelas. Jangan-jangan nanti email Bapak saya hapus sebagai admin karena levelnya sama. Jadi jika kita mau berusaha memperbaiki diri dan kualitas, nanti ada perbedaan. Ada jarak dari kondisi sebelumnya. Berbeda jika kita statis, menikmati keamanan semu, nanti baru sadar saat sudah terlambat. Atau yang lebih fatal, pimpinan itu tahu setelah dikasih tahu oleh pihak lain. Jadi bukan dari kita sebagai staf yang seharusnya memberikan hasil riset atau saran pada dia, kepada pimpinan. Nah, ini bagaimana salah satu usaha agar kita tidak menjadi sysadmin yang istilahnya hanya gaya saja, nggak ada jarak, hanya gaya saja. Ya harus lakukan usaha. Misalnya, Pak, saya cukup tertarik dengan paparan yang Bapak sampaikan, tapi saya nggak mengerti Pak bagaimana memulainya. Untuk memulainya, silakan konsultasi kepada kami melalui email sales@excellent.co.id. Pak, tapi maaf nih Pak, saya baru tanya-tanya saja, belum langsung membeli. Ya nggak apa-apa, kita tidak pointing, begitu ditanya langsung dijawab harus beli dulu. Gitu. Jadi tidak apa-apa banyak bertanya agar tidak sesat jalan. Cari tahu informasinya, sampaikan situasi, kalau misalkan bingung, sampaikan yang membingungkan itu apa. Situasi yang dialaminya seperti apa. Kendala yang sering dihadapi seperti apa. Nanti Excellent akan bantu berdasarkan pengalaman, berdasarkan kapabilitas, akan membantu memetakan masalah dan memberikan rekomendasi untuk solusinya. Misalkan, Pak, kami ini ada terkendala, kita udah budget sudah ada, tapi kelihatannya tidak bisa full. Bagaimana Pak? Oh bisa Pak, nanti kita akan coba. Kalau tahun ini belum ada, kita bisa mix. Sebagian pakai network edition profesional, sebagian pakai standar. Atau misalkan kita bisa lakukan dengan mekanisme subscription. Jadi selalu ada solusi, kita mau usaha. Bagi yang ingin langsung action, ini juga khusus untuk ditawarkan di sesi ini, itu ada penawaran menarik dari Excellent. Sampai dengan Desember 2020, jika ada yang membeli lisensi minimal 100 user untuk layanan on-premise, itu dapatkan bonus gratis biaya layanan cloud anti-spam premium selama 6 bulan. Ini tipenya juga premium dan ini biasanya cas terpisah. Khusus untuk sampai dengan akhir Desember, dibuatkan free jika ada yang memesan lisensi minimal 100 user untuk layanan on-premise. Plus ditambah dengan pilihan judul buku terbitan Excellent, boleh pilih judul yang diinginkan. Dan ditambah satu lagi, ada eksklusif t-shirt Excellent untuk sysadmin yang keren. Loh, itu buat on-premise, Pak. Tapi tertariknya untuk yang layanan mail hosting atau layanan cloud dengan subscription bagaimana? Itu juga tetap ada. Jika mengambil layanan dengan jumlah akun minimal 50 user, kami berikan bonus gratis migrasi sistem. Baik itu migrasi usernya, passwordnya maupun mailboxnya. Ini biasanya paket migrasi ini juga kami cas terpisah. Ini kami berikan free.
Kami juga tambahkan dengan 3 pilihan buku terbitan Excellent, boleh pilih judul apa saja, plus tidak ketinggalan 1 buah eksklusif T-shirt Excellent. Penawaran ini hanya berlaku sampai dengan akhir Desember 2020. Jadi jika berminat bisa langsung menghubungi Excellent. Ada istilah mungkin sebagai penutup, saya biasanya menutup kalimat dengan demikian kultum saya. Jadi bukan kuliah 7 menit tapi kuliah 17 menit. Sebagai pengantar perkenalan Excellent sebagai all-in-one email services provider yang menjadi authorized Jimbra partner baik untuk layanan on-premise maupun layanan cloud. Jika ada rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan seperti yang sudah disampaikan oleh Jimbra, silakan mengajukannya melalui form QA, question and answer yang ada di sudut kanan bawah aplikasi Webex. Bicara sebagai vendor tentu tidak bisa dilepaskan dari anggapan, ini sih bicara pasti promosi, pasti sell. Pak Fafai kan dari Excellent ya pasti cenderungnya jualan. Meskipun saya membahasnya hal yang umum dialami berdasarkan pengalaman saya sebagai staf IT. Agar lebih mendapat wawasan terkait implementasi Jimbra, saya akan mengundang perwakilan klien Excellent, salah satu perusahaan yang sudah mengimplementasikan Jimbra, migrasi dari Jimbra Open Source Edition menjadi Edition. Saya persilakan Pak Ridwan Nurfalah dari PT Sasa Inti untuk bisa bergabung dan menceritakan pengalamannya. Terima kasih. Thank you, Pak Fafai. Pak Ridwan, you have the presenter right now. Silakan Pak Ridwan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu dari Jimbra dan PT Excellent. Terima kasih atas kesempatannya. Pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang customer success story di PT Sasa Inti. Oke, baik, next. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Ridwan Nurfalah. Saya IT Manager di PT Sasa Inti. Seperti diketahui Bapak Ibu, PT Sasa Inti mungkin belum dikenal dengan nama PT-nya, tapi mungkin saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui produknya sendiri, yaitu produk MSG atau kita sering menyebutnya micin ya. Nah, produk MSG ini diproduksi oleh PT Sasa Inti. Kami berdiri dari tahun 1968. Sasa Inti sendiri itu adalah singkatan dari atau lebih dikenal dengan Sasa atau singkatan dari Sari Rasa ya. Nah, kami adalah grup dari PT Rodamas, adalah perusahaan grup holding kami. Dan kita saat ini sudah memiliki 3 pabrik ya, yaitu pabrik di Probolinggo, kemudian di Cikarang dan Minahasa Selatan. PT Sasa Inti sendiri saat ini kalau kita lihat mungkin di next kita punya produk yang berhubungan dengan produk-produk makanan. Produk makanan yang mungkin Bapak Ibu di Indonesia sudah sering menjumpainya ya di meja makan. Kita sering melihat ada mungkin bisa next slide. Kita bisa mengetahui produk-produk ini mungkin sudah ada di pasaran atau mungkin ada di iklan. Nah, produk ini kita terus melakukan expansion portofolio produk kami dari mulai MSG kemudian ke produk-produk lainnya sampai dengan produk yang terbaru itu adalah tepung bakso yang saat ini sedang booming di sosial media dan di televisi. Nah, saat ini bisa dibilang PT Sasa Inti sudah melakukan beberapa perubahan, terutama dari sisi organisasi, dan tentunya dengan ada perubahan-perubahan tersebut, kami selama ini dengan PT Excellent melakukan kerjasama, baik dari sisi training, kemudian dari sisi pelayanan-pelayanan software lainnya, dan salah satunya adalah email. Nah, sedikit sekilas mengenai PT Sasa Inti. Nah, tadi yang disampaikan Pak Fafai, di PT Sasa Inti sendiri itu kita sudah mengenal Jimbra Mail Services ini sejak tahun 2008 atau tepatnya mungkin dulu saya masih dari IT staff di sana di PT Sasa Inti.
Kemudian saya memang dari mulai tahu mengenai Zimbra ini, tahunya dari Zimbra Open Source Edition, di mana kita memang melihat kemampuan Zimbra yang saat itu menggantikan fungsi dari email yang kita pakai dengan cPanel Mail, Squirrel Mail, dan lain-lain. Kita melihat kita harus berubah waktu itu dengan email yang lebih handal. Waktu itu memang kita belum mengetahui secara detail apa sih Zimbra NE, dan kita juga memang belum memiliki budget untuk mengarah ke sana. Tetapi dari tahun 2010 kita sudah menggunakan Zimbra OC ini di lingkungan Sasa Inti. Nah, baru saya mengenal lebih jauh mengenai Zimbra ini setelah saya mengikuti training di Excellent waktu itu dengan Pak Fafai, dengan Pak Ahmad dan tim. Kemudian saya baru melihat ternyata banyak celah yang kita melihat di Zimbra OC ini. Kalau saya pertahankan dengan kondisi dengan mail services yang tetap dengan di OC, tentunya banyak kerentanan-kerentanan yang harus dihadapi dengan kondisi terus-menerus setiap hari terjadi banyak isu yang terjadi di internet atau di cyber ya. Terutama poin-poin tidak ada backup, terutama yang menjadi kita problem saat itu, karena pada saat yang sama kita harus menyiapkan infrastruktur yang bagus, kemudian dari sisi lain kita juga harus mengamankan data email tersebut atau data email yang kita miliki, terutama data-data lama yang harus kita backup data tersebut, kemudian kita juga harus mengarchive-nya. Nah, ini di Zimbra OC tidak ada fitur itu. Kemudian support juga, artinya karena di Zimbra OC itu adalah sifatnya mandiri, artinya kita memang terus berkoordinasi dengan tim di Excellent, tapi itu pun kalau kita bilang itu dari sisi IT tidak ada warranty gitu, istilahnya tidak ada jaminan bahwa kita itu bisa tidur nyenyak lah, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian itu tidak ada support. Kemudian fitur-fitur yang ada pun di Zimbra OC itu masih terbatas. Kemudian juga kita melihat dengan banyaknya attack ya yang saat ini, yang memang dari lama itu sudah terjadi. Kalau kita lihat beberapa seringnya bahwa email kita itu memang sering dijejalin dengan spam dan sebagainya, itu pun sangat rentan terhadap cyber attack. Nah, akhirnya kami di tahun 2017-2018 dengan ada kesempatan di sisi manajemen juga, kita akan waktu itu ada proses perubahan infrastruktur yang kita juga sedang jalankan, dan betul memang kita juga ingin melakukan perubahan. Nah, perubahan ini harus dengan action. Betul tadi, mungkin kalau kata Pak Fafai tadi, implementasi Zimbra bisa dibilang kita serahkan aja ke Excellent kalau kita nggak kuat gitu. Dalam hal ini kita memang ingin memberikan services yang bagus dan Excellent bisa membantu itu dalam prosesnya. Nah, akhirnya kita melakukan migrate dari Zimbra Network Edition dari OC ke Network Edition. Nah, dari situ kita memiliki sesuatu yang istilahnya tidak ditemukan di Zimbra OC yang selama ini kita terus melakukan update terus di sana, tapi itu pun istilahnya selalu ada celah aja setiap versi itu di Zimbra itu. Nah, mungkin kita next slide. Apa sih yang menjadi benefit Zimbra NE yang bagi kami itu adalah salah satu poin-poin penting yang sehingga sebelum kita memutuskan untuk ke Zimbra NE, tentunya saya sudah meyakinkan juga dengan manajemen, kemudian kita juga memang butuh untuk investasi ke sana. Nah, yang pertama adalah backup, archive, dan discovery. Nah, ini adalah fitur yang bagi saya dan tim di Sasa Inti adalah
poin utama yang menjadikan kita move on ya dari Zimbra OC ke NE. Nah, di fitur ini tentunya banyak sekali yang menjadi nilai plus bagi kami karena tingginya aktivitas marketing dan produk R&D yang terus berkembang di Sasa Inti dengan portofolio tadi produk yang semakin terus meningkat dan aktivitas promo yang banyak sehingga kita membutuhkan mekanisme backup dan archive yang handal. Nah, di Zimbra NE ini kita didukung dengan HSM yang teknologi tersebut bisa membantu kita memungkinkan untuk melakukan archive untuk seluruh email yang kita udah set fiturnya sehingga kita bisa aman dengan email-email lama yang kita bisa terus simpan dan sewaktu-waktu kita bisa gunakan ketika kita butuhkan datanya. Nah, ini menjadi poin yang bagi kami waktu itu adalah yang paling penting. Kemudian di berikutnya itu adalah clustering. Nah, di sini juga waktu kita menggunakan Zimbra OC itu proses atau bisa dibilang high availability di lingkungan infrastruktur itu tidak berjalan dengan baik. Sehingga yang menjadi concern kita adalah bagaimana di proses mail service yang sedemikian, walaupun mungkin sebagian orang melihat prosesnya itu sederhana, tapi sebenarnya di belakangnya itu cukup kompleks. Sehingga dengan Zimbra NE, proses clustering, kemudian high availability server yang kita ingin jalankan untuk menjamin business continuity di Sasa Inti, itu bisa terimplementasi dengan baik. Nah, ini menjadi poin yang kedua yang buat kami itu adalah sesuatu yang penting dan mungkin teman-teman yang belum pindah ke OC ini adalah belum pindah ke Zimbra NE ini adalah salah satu poin yang penting juga selain backup tadi. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah fitur delegate admin. Nah, ini tadi yang seperti dijelaskan oleh Pak Fafai, tentunya dengan kompleksitas user dan activity yang cukup padat, juga saya tidak bisa mengcover semua itu oleh sendiri. Artinya saya butuh tim yang bisa saya delegasikan untuk memaintain administration mail. Nah, dengan fitur ini tentunya kita bisa memberikan penugasan atau kita bisa memberikan pembagian tugas dengan tim sehingga bisa mempercepat proses request dan action yang kita bisa lakukan langsung kepada user. Sehingga ini bisa memberikan tingkat kepuasan dari sisi user dan itu juga akan meningkatkan service level IT di lingkungan kami gitu ya. Nah, ini sangat bermanfaat juga delegate admin ini. Kemudian selain itu dengan Zimbra NE kita bisa melakukan rebranding webmail. Nah, di mana kita sudah melakukan proses rebranding tersebut untuk supaya bisa GUI-nya itu menjadi lebih menarik gitu sehingga ketika ada user yang melakukan akses ke webmail kita atau kita bisa memberikan tampilan yang owned by desain kita sehingga kita bisa lebih merasakan bahwa mail tersebut adalah khusus untuk user di Sasa Inti gitu. Nah, kemudian selain itu yang terakhir yang juga bukan ini ya, yang paling utama juga nih ada satu fitur yang bagus di Zimbra Connector, Outlook, and Active Sync, Synchronize ya. Nah, ini adalah fitur yang bisa dikatakan yang paling banyak bisa membantu kita dari sisi activity operational sehari-hari ya, sehingga kita bisa memberikan suatu proses sharing informasi di setiap user antar mail itu lebih mudah, sehingga dengan ada Active Sync ini kita bisa melihat sinkronisasi global
access list, kemudian meeting activity bisa lebih real time. Kita bisa monitor bersama di dalam Outlook karena saat ini bisa dikatakan hampir sebagian besar user Sasa Inti menggunakan Microsoft Outlook, sehingga ini sangat membantu juga untuk kita atau di beberapa company juga yang lain yang terbiasa menggunakan Microsoft Outlook. Oke, next. Mungkin dari sisi benefit, 4 poin itu yang menjadi utama. Nah, ini kenapa kita memilih Excellent sebagai partner kita untuk melakukan migrasi dan local support Zimbra dari OC ke NE? Nah, kita di Sasa Inti karena punya hubungan baik terutama. Itu yang pertama. Kita punya relationship yang sudah berjalan dari waktu ke waktu. Kita sudah menjadi partner training dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita melihat Excellent juga. Saya tidak langsung merubah dari OC ke NE ini, juga butuh apa istilahnya menyelami dulu nih tim Excellent bagaimana. Itu kita dapatkan dengan relationship yang baik antara Sasa Inti dengan Excellent. Kemudian kedua, kita juga melihat dari sisi pengalaman tim Excellent juga dari sisi tim sudah bisa memahami, terutama dari sisi karena saya base-nya itu lebih banyak menggunakan Linux sebagai infrastruktur server, sehingga pengalaman tim Excellent dengan Linux dan kemudian ke Zimbra itu menjadi pertimbangan kita memilih Excellent untuk menjalankan proses migrasi dari OC ke NE. Kemudian Excellent juga memiliki tim support yang responsif ya. Saya bilang saat ini saya tidak memuji karena memang saya mengalami beberapa hal yang bisa dibilang tim Excellent bisa responnya bisa cepat. Kalau kita meminta bantuan langsung ada respon. Nah, ini juga menjadi satu poin bagi kita untuk memilih partner karena supportnya juga handal gitu ya. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting adalah tim atau Excellent, PT Excellent sendiri adalah authorized partner, di mana ini menjadi sesuatu authorized partner Zimbra ya, di mana ini menjadi penting karena dengan authorized partner artinya semua yang dideliver oleh tim Excellent itu adalah sesuai dengan aturan atau istilahnya sudah semua sesuai dengan yang Zimbra rilis gitu ya. Nah, ini menjadi poin-poin utama kita mengapa PT Sasa Inti yang sudah kurang lebih 10 tahun menggunakan services Zimbra dan kemudian kita menggunakan NE saat ini, kemudian mudah-mudahan kedepannya terus bisa untuk lebih baik lagi untuk Zimbra. Nah, mungkin itu yang menjadi poin-poin kita. Oke, next. Oke, mungkin dari saya cukup dari PT Sasa Inti untuk menyampaikan pengalaman ya atau success story yang dari sisi customer yang sudah saya rasakan dengan menggunakan Zimbra dan migrasi dari OC ke NE, juga dari support dari tim Excellent. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Terima kasih Pak Ridwan untuk kisah ceritanya yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih juga untuk Pak Fafai untuk presentasinya tadi. Nah, sekarang kita akan mengundang pembicara selanjutnya, yaitu Pius Matur, yang akan menjelaskan lebih dalam mengenai fitur-fitur utama dari Zimbra Network Edition. Kemudian akan sharing juga melalui live demo Zimbra 9. Over to you, Pius. Thank you, Ellen. Good morning, everyone. I am Pius Mathur. I am a Zimbra pre-sales engineer for the region. And thank you for attending this session today with us. Please feel free to key in your questions in the Q&A box. While we are doing this presentation, we will try and answer them now or as we go ahead.
And as Ellen said, I will be running you through a quick Zimbra 9 presentation, and then we will try and do a quick demo of the Zimbra 9 features and the UI and the enhancements that we have in the product. So let's start from here now. So Zimbra 9 is the latest release of Zimbra that was released early this year, April 2020. And what's new in Zimbra 9? So Zimbra 9 has a completely new user interface, a completely lightweight, modern UI, which is adaptive. Uh, it has it is more extensible, which means you can do a lot of third-party integrations. Some of them are already available. Some of them are coming in future. And also, if you are looking at integrating any of your existing business applications, you can do that using the new Zimlet framework that we have now. So writing Zimlets is much more easier using the modern UI. Zimbra, from a infrastructure standpoint, we have made Zimbra 9 more secure, patched a lot of bugs. We have some of the cool security features of remote wipe and all of the other things that we talked about. We respect your privacy, which means we will, we provide a choice of if you want to deploy it in your data center, or if you want to host it in a cloud, or if you want to use it as a SaaS model. All of those options are available. But most important, we respect your data sovereignty, which means we are not creating any intelligence, we are not creating any advertisements using the data in your email. So we make sure that your data is yours. We make sure that your data is secure uh, for your own internal consumption. Having said that, when we talk about the new UI, Zimbra also offers a choice to the end users whether they want to use the new UI or if they are, familiar and fond of the classic one. So you can switch between the classic and the new UI as an end user. Uh, Talking about some of the cool integrations that we already have. Uh, and these are just not the ones that we are talking about. There are many more that will come in future. So the basic idea here is Zimbra will let you, choose the products that are best in the breed for their respective, functionalities. So if you are fond of doing Zoom meetings, if you have already invested on, a technology, we would not want you to just rip and replace with a new technology. So if you are using WebEx, if you are using Zoom, if you are using any other video conferencing tools, we will integrate Zimbra with that. If you similarly for enterprise collaborations, if you are using a tool like a Slack for your day-to-day chats and group chats and all of that, we do have a working integration with Slack, and we've got file sharing integrations that are best in the breed. Having said that, Zimbra has its own products as well to fit into each of these areas. But if you are using any one of these, we will let you use them. We will let you choose your collaboration tools to keep your investments safe on those technologies. The end user experience in Zimbra is seamless. So even if you're coming from a desktop client to the mobile client or a tablet, the end user experience, the end user features really do not drop. The length and width of the client would adapt itself to the browser it is coming from. So it's pretty seamless. The user experience does not change whether he's accessing his email, his calendars, his files, everything
is available from any of those clients that you want to access your emails from. And as I said, the image in the front is the classic UI that we've been used to. Image in the back is the new modern UI. The end user has a choice of using the UI that he is more comfortable with. So if he wants to use the classic one, he can just go ahead and switch to the classic one. But if he's looking at using the new integrations, he's looking at to adapt the new client, he can switch back and forth between the two clients. Some of the key features, the other two speakers have already talked about them, but I would like to re-emphasize on some of the key features of Zimbra that not only helps you, secure your environment, also helps you, make sure your data is available. You are securing your data and lowering your total cost of ownership of deploying an email software. For example, HSM, it's basically a storage management policy, which means you can tier your data. You can have some data on a tier 1 expensive disk and the remaining data on a lower cost disk, and thereby providing a higher quota or a larger quota to your end users. But from an admin standpoint, you are investing a lot of money on expensive disks. You are, tiering your data. All old data will go to a less expensive disk, and data which is more recent will stay on SAS disks or SSDs. Zimbra ActiveSync provides a facility or a feature where a user can synchronize his emails, calendars, contacts, everything to a mobile device. And that's not it. So we want to secure in today's world, when we are all of us are working from different geographies, different offices or homes. We want to ensure that data is secure and in the hands of the right people. So ActiveSync not only allows you to synchronize your emails on the mobile devices, it also ensures that if a user loses his mobile device, you can remotely wipe out data, or the admin can define what mobile devices are allowed to access corporate data. So you can define devices that can synchronize emails, so that you know what it is being accessed by a right user. Zimbra offers you a real-time backup. The traditional backup in Zimbra was a scheduled backup, which used to run once in a day, incremental backups and full backups and all of that. The new NZ backup is a real-time backup, which means you will have every email that comes in will get backed up. So practically, in case of a disaster, you will have a zero data loss. You can restore your servers back to the very last minute when your server crashed or you had a disaster. And the new NG backup is more compressed, and therefore it takes lesser space than the traditional ZM backup that we had in the legacy Zimbra environment. Delegated role-based administration, again, a key for super admins, which means you do not have to share the super admin password to your day-to-day administrator. So you can create a delegated administrator for a user who is doing basic day-to-day operations of user management, password resets, all of that. So you do not have to share your super admin passwords. Two-factor authentication, again, a native feature of Zimbra, which means any user, if you enable two-factor authentication for him or her, the first factor will be his LDAP password.
and the second factor will be a 6-digit numeric code coming from apps like Google Authenticator, Authify, or similar ones. So that ensures that you are able to secure your Zimbra environment. Legal compliance or archiving. So a lot of banking, a lot of government organizations have this requirement of storing emails for a period of 3, 5, 7 years. Zimbra allows you to do a granular, legal enabling granular level of archiving and discovery. It can be per user, it can be on a class of service, or it can be enabled only for a specific domain. And the best part with legal compliance archiving is it does not count for a license. So if a user leaves your organization, you can delete his or her primary mailbox to reclaim the license. However, the archiving mailbox will still be there on the archiving server for the period that you really need that to be there. Zimbra, as always, allows you to do more and more customizations, which means you are able to have your own logos, your own color schemes, your own menu items. All of that can be, kind of customized to look as if it is your own email platform with your own, themes. Last but not the least, some of the key benefits that you have with Zimbra. Uh, it is We offer you a lowest cost of ownership in the email software, and that is not just because of the license cost. That's also because some of the key features that we talked about, like HSM, native two-factor authentication, remote basic MDM capabilities. So in any other competition, you will probably have to go and buy add-ons to enable all of these components or enable all of these features for the end user. Whereas in Zimbra, some of these key features are built in to the product and therefore reduces your cost. It is secure because we offer you a lot of inbuilt security tools. We do respect your data sovereignty, and we do not have any creating any intelligence around your data. It is easy to scale. Zimbra has always been easy to scale from a very, very small deployment to a large deployment without affecting your production. So you really do not, your existing users really do not feel the change while you are scaling up or scaling down because of adding more users in your environment. Anywhere, anytime device, any device access, which means uh, as I said, you have access to emails on using ActiveSync and making it secure to allow remote wipes and allowing only for specific devices to access emails. So it's ensuring that your data is available anytime, but it's still secured. It's still controlled on what devices you need to access it from. Uh, Again, we also offer you a choice of deployment, whether you want to deploy it in your own cloud, if you want to host it in a public cloud or a co-hosted cloud, or if you want to use it as a SaaS offering from a service provider, which is in country, governed by the laws of your country and hosted in your geography itself. Uh, a hybrid deployment, which means there can be a hybrid of some users coming from a Zimbra SaaS and some users are on premise, or even if you want to do a hybrid of some users on competition and some users on Zimbra. All of that hybrid is easily possible on Zimbra. We can discuss more on that, as if you have, in one-to-one sessions later on. Last but not the least, Zimbra is open core, which means if you are an existing network edition customer or a partner, we do provide you access to the source code. And if you want to contribute
into the source code, or if you want to review the source code, you do have access to the source code for Zimbra. Thank you for your time on the presentation. I will just switch my screen to do a quick demo of the Zimbra 9. While I do that, please keep on keying your questions in the Q&A box. Yes, Piyush, we can see your screen. Thank you, Serene. This is the Zimbra 9 UI. As I said, you can switch back to the Zimbra Classic UI. Just need to click here, and it will open your Zimbra Classic UI. And if you're fond of the new UI, you obviously can work from this new UI. Going back to the gear settings here, you can change your language. Just click here, scroll for the language of your choice, and Bahasa. We do support Bahasa Indonesia, so you can select this and save your preference. Again, going back, what we had in the legacy client in the preferences tab, we have all clubbed in to this settings tab right here. So all your email preferences of signatures and filters and out of office and whitelists, everything is now under one window. So you don't have to scroll into different tabs and all of that. So just one option where you just can start keying in your preferences right here. You can also configure your Zimlets or your add-ons from here. So if you see this, I have integrations done with Google Drive, Slack, Dropbox, and as you have more, the end users will keep on seeing the Zimlets that you enable for them right here. For example, if the user has to do a OneDrive integration, he will just click on activate and provide his credentials of hotmail.com or any Outlook ID. He will just click on next, and that will integrate your OneDrive, like I have done for Google Drive. So if you see this, this is already activated, and we will, once we go into the new message tab, you will so see how can we use this. So the user can provide credentials of the applications that they want to integrate right in this window itself. You can upload or have your profile image here. So if you want to have your profile image in the email that the other users can view, so you can do that. You can upload a profile image right here. So let's try and see some of those integrations that we have already done. So if you see, I am just sending an email to Ellen, and if I click on Ellen's name here, I can see her profile image, and I can also see her Slack availability. So I have done Slack integrations that I showed you in the settings tab. So if I click on Slack, it will open a Slack tab for me, and I can start doing a quick Slack chat with Ellen here. So I can start doing a Slack chat right from here itself. Even if I want to do similarly, okay. So going back, if I want to add more, and I think Eugene is also logged in here, so I can see his availability in Slack as well, and that's his profile image. Similarly, if I want to add, files from an external source like a Google Drive or a Dropbox, I have two options. One option is I will just send that file as a link to the user, or if I want to send it as a so I've got two options. If I want to send it as a
as a link to the end user, or if I want to send it as a attachment in the body of the message. So so I just click on this. It will insert a hyperlink. It's not hurting us. I can do that from here if I want to attach a file. So if I want to attach a file here, I will just click on this and will attach a file in the body of the message right here. So as a user, I've got a choice if I want to insert it as a file or if I want to insert as a link. I can do that, both options right here itself. So it goes as a hyperlink. Just it's up to you as how do you really want to send that file as a hyperlink or a body attached message in the body. Similarly, if you have received attachments in the message, I can download it on my file. I can just go ahead and save it in a briefcase folder, or if I want to save it, I can save it to a Dropbox or a Google Drive or into the Zimbra Drive. So this will provide you options to kind of put this file into a shared folder where I can refer it or keep it for my future use. Coming back to the inbox view again, if you see this, I have Zimbra Drive. So Zimbra Drive is a feature where you can upload documents, you can create new documents, and you can even do a real-time collaboration. For this example, I will just go ahead and create a new spreadsheet. So if you see this, if I double click this, this will open a spreadsheet just for me. So I can I can kind of or if I want to share it with people, and if I want my colleagues to be working on this, I can do that. I will provide her appropriate access to this. Or if I want to send it to somebody who is outside the office domain, I will just click on this link. I will say make it public. And if I were to set a password to this, I can set my own passwords, or this will generate a random password. Anything we can do. Copy this link and just send it to the person whom I want to send it to. But for now, since I have shared it with Ellen and Eugene, they will also see it in a view called Shared with Me. And I can double click on this file, and when I open this file, I will see there are two users, me and Ellen, already in this view. So Ellen and myself can be working on this document real time. So, and now I've got three. So both, all of us are here. So Ellen, myself, and Eugene can be working on this document or a spreadsheet. I can save this spreadsheet, come out of it, while Eugene and Ellen can keep on, kind of working on it. I can download this file as a spreadsheet file or a Microsoft spreadsheet, or even as a PDF. I can also do all other spreadsheet functions of graphs and charts and functions that are available in a common spreadsheet program. So you can do all of that. And as I said, you can have work, spreadsheets, you can have documents, you can even have upload files which are, Microsoft spreadsheets or Microsoft documents. Just upload them from this upload tab, and you will be able to kind of share it with people right here in the Drive tab. Going back to the inbox view, if you see this
is the Zimra Connect tab. So I can see people who are in green as available. So if I click here, I can see Ellen as available. I can send quick emoticons right here from this tab, or if I want to do chat from here, I can just come back to the Zimra Connect tab. I can keep on continue my chat from here. I can even do a one-to-one quick chat or a quick video call with her, or I can create a group or a channel with multiple people in this channel. So if you see, this is a channel which has got like 5 participants, and since I am the administrator of this channel, I can manage the membership who is a part of this channel and who I want to invite, or if I want to remove somebody, or if I want to do a group chat right here. So we can start doing a group chat. I can also do a group video call. So if I just click on this icon, I will be able to do a video call with Eugene. So I will just click on the on this button, and so this is asking me if I want to keep my camera on and the microphone on. So I can just click on this and say enter. So that's me, Piyush. Okay. Let's see. Okay, that's Ellen. And Eugene is also there. I am maybe because of my bandwidth issue, I am not able to see his video, but I can have a maximum of about 4 to 5 people in this video call, and we can continue our chat here, and we can do. We are kind of muted on this. Uh, you know, icon here, because if you don't mute it here, there will be an echo in with the WebEx chat and WebEx audio and the Zimra Connect audio. But essentially, you can do a video call, a full-blown video call with audio, video, camera off and on from this Zimra Connect tab. So yeah, so basically everything from a single tab that a user does for his office day-to-day job, whether it's emails, files, chats, document collaboration, everything from a single window. User really doesn't have to step out of this email tab for his basic day-to-day operations. I am done with my demo. I will be happy to answer your questions if you have. Put it down. If you have not, please have your questions there in the Q&A box. Thank you so much. Thank you, Piyush, for the great presentation and the live demo. Nah, sekarang kami akan memulai sesi Q&A. Dan saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul di sini ya. Para penalis dimohon bersiap-siap untuk menjawab. Mungkin saya akan mulai bacakan. Sebenarnya most of the questions sudah dijawab di sini. Just for the sake of ini ya, audience yang lain, mungkin saya akan bacakan beberapa. Oke. Di pertanyaan yang pertama, ini ada pertanyaan untuk fitur SMIM, apakah harus menggunakan sertifikasi license dari digital signature dan perhitungannya apakah per account email? Mungkin dari tim Excellent atau Pak Fafai bisa bantu? Oke, Bu Ellen, ini yang akan menjawab dari Pak Ahmad ya, sebagai Lead Engineer Excellent. Silakan Mas Ahmad. Oke, terima kasih Ibu Ellen
untuk SMIME itu memang dibutuhkan personal sertifikat per akun. Dan beberapa provider, semisal DigiShot ataupun Sektigo sekarang, dulunya Komodo itu menyediakan personal sertifikat untuk SMIME. Dari tim Excellence sendiri itu sudah menggunakan SMIME. Oke, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ya. Sorry, mohon maaf, saya agak tambahkan sedikit. Silakan. Oh, silakan Pak. Memang kalau bicara jumlah usernya yang besar sekali, misalkan ratusan atau ribuan, pertimbangan misalkan satu persatu dibuatkan digital signature mungkin kelihatannya akan menjadi pekerjaan yang besar. Tapi secara prinsip kita bisa sesuaikan dengan fungsionalitas dia. Biasanya digital signature itu yang urgent diperlukan untuk tim-tim atau person yang komunikasi terutama finansial dengan pihak eksternal, atau bisa juga yang memang sering berkomunikasi dengan pihak eksternal dengan data-data yang cukup urgent yang jika dibajak atau diketahui oleh pihak lain itu menimbulkan kerugian. Tapi kalau misalkan let's say misalkan komunikasi untuk yang chit-chat untuk level personal yang tidak terlalu urgent, ya tidak perlu juga dimasukkan untuk digital signature-nya. Jadi ini sebagai pertimbangan apakah harus diimplementasikan untuk seluruh user atau sebagian. Seperti contoh two-factor authentication, bisa juga misalkan diimplementasikan hanya sebagai yang relatif berbahaya atau cenderung sering timbul masalah. Jadi seperti itu. Terima kasih, Bu Ellen. Ya, baik. Terima kasih Pak Ahmad dan Pak Fafai untuk jawabannya. Yang berikutnya pertanyaannya adalah untuk ZCO ya yang diinstal pada sisi klien, apakah memerlukan privilege administrator untuk dapat install konektor tersebut? Mungkin dengan Pak Ahmad. Dengan Pak Ahmad. Oke. Ya, untuk ZCO itu dibutuhkan temporer akun admin. Jadi sebelum atau ketika akan melakukan instalasi itu defaultnya normal user, tapi terkadang memang butuh akun admin untuk bisa diinstalnya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad. Kemudian berikutnya, ini sedikit mengenai mobile. Apakah Zimbra akan mengembangkan untuk Android atau iOS klien untuk memudahkan penggunaan mobile? Oke, Bu Ellen, itu sudah dijawab juga. Memang untuk aplikasi iOS atau Android saat ini belum tersedia yang natif. Terkait pengembangannya, apakah akan dikembangkan pihak Zimbra? Mungkin Vius atau Gautam yang mungkin bisa jawab di sisi Zimbra. Untuk saat ini pengembangan Zimbra lebih kepada aplikasi yang natif dan responsif. Jadi sebenarnya kebutuhan urgent untuk aplikasi khusus mobile di sisi aplikasi mobilenya di Android atau iOS-nya itu relatif tidak terlalu kemudian dari sisi aplikasi yang sudah tersedia, sebagai contoh saya saat ini menggunakan aplikasi Aquamail atau menggunakan Outlook for Android di aplikasi mobile saya. Dan dengan menggunakan Zimbra Network Edition itu saya bisa sinkronisasi ActiveSync baik menggunakan modul ActiveSync maupun menggunakan tambahan misalkan EWS. Jadi secara prinsip kalau kita menggunakan Zimbra Network Edition itu malah sudah tidak perlu lagi karena event pakai aplikasi yang sudah tersedia pun kita bisa sinkronisasi bukan hanya email tapi juga kalender dan yang lainnya. Misalkan kemudian address book-nya itu bisa otomatis dia synchronize gitu. Demikian Bu Ellen. Oke, baik Pak Fafai. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin saya pas ke Piyush. Piyush, you still there, right? Yeah. Just a few questions here. For you, hang on. So, okay, maybe what features allow us to give Zimbra admin special right? And another one is to conduct compliance audits. What features can be used on Zimbra? First question is, Zimbra delegated admin. So delegated admin is a feature where you can provide granular access or a role-based access to a day-to-day administrator.
instead of giving the super administrator passwords to the operational team. So delegation of role-based access control can provide granular access to the Zimbra environment. On the second question, legal compliance archiving, which is Zimbra archiving and discovery, allows you to keep emails for a period of defined number of days. That's a part of the professional edition of Zimbra. And also Zimbra has logs. Zimbra logs can be kept for a longer duration if you want to, use those logs into more, I would say, intelligent reporting tools like an Elastic or a Splunk. You can, kind of pull those logs into these tools and create your own reports and dashboards for your reference. Okay, thank you, Piyush. So there's another question. Pertanyaan berikutnya adalah Zimbra 9 memiliki fitur integrasi ke Zoom, Slack, dan Dropbox. Integrasi apa yang dimaksud ini dan konfigurasi API-nya seperti apa? Mungkin Pak Fafai atau Pak Ahmad? Jika tidak keberatan mungkin bisa sekalian Pak Pius yang bisa jawab. Jadi memang di sisi kami, kalau dari sisi kami sendiri, fitur integritasnya ini, jika saya sudah punya Zoom, kemudian Slack dan Dropbox, saya tidak perlu membuka aplikasi terpisah untuk mengakses tersebut. Jadi saya bisa langsung akses Zoom dari sisi Zimbra, semacam dia ada integrated Gimlet, kemudian juga Slack maupun Dropbox. Misalkan saya ingin akses file-file yang ada di Dropbox, itu saya tidak perlu keluar buka website Dropbox atau aplikasi Dropbox. Jadi bisa diakses langsung dari sisi Zimbra. Jadi mekanisme integrasinya seperti itu. Mengenai konfigurasi API-nya seperti apa, ini yang tadi saya butuh bantuan di sisi Pius, karena sepengetahuan kami untuk aplikasi Gimlet lebih kepada kita cukup all-in-one aksesnya di sisi Zimbra, tidak perlu harus pisah-pisah mengakses ke sisi keluar aplikasi Zimbra atau webmail modern application itu untuk akses aplikasi tersebut. Begitu, Bu Ellen. Okay, Pak Fafai. So, Piyush, for this question, I think our portion need your advice. So, the question is, so Zimbra 9 has the features capability for Zoom, Slack, and Dropbox integration. So, asking about, what kind of integration is this, and how's the API configuration is going to look like? Okay, so this integration is basically from the end user side, so which means these features that you just saw, where you can upload files or you can create a Zoom meeting in your calendar, but the administrator has to do some integration on the server side. So and those documentations are step by step listed in the admin guide as to how do you have to do. If you want to do a Google Drive integration or a Zoom integration, those steps are listed in the admin guide, and we can share that with people when they're working on that. Okay, thank you, Piyush. Next question is, ini untuk PT Excellent ya. Apakah Zimbra Network Edisi ada batasan user? Kalau di Zimbra open source, kita bisa buat user sebanyak apapun. Oke, terima kasih Bu Ellen. Jadi Pak Iqbal Tamam ya, tadi tanyakan apakah Zimbra Network Edition ada batasan user? Dia otomatis akan dibatasi dengan jumlah license. Jadi kalau kita membeli 100 lisensi Zimbra Network Edition, kita sudah buat 85 user, maka dia akan terlihat di situ 15 akun lagi yang bisa dibuat. Jadi tidak ada pilihan, misalkan bisa nggak saya 105 email dari 100 lisensi yang saya beli, itu tidak bisa. Tapi dari sisi kemampuan, apakah Zimbra Network Edition hanya bisa seperti itu? Dia dari sisi kemampuan tidak ada batas. Jadi kalau servernya mampu, infrastruktur servernya mampu, bukan hanya
ratusan atau hingga ratusan ribu atau malah jutaan juga bisa. Dia menggunakan skema large deployment dengan multi deployment. Jadi istilahnya misalkan nanti box-nya dibatasi satu mailbox server menampung 5.000 user. Jadi kalau ada 50.000, kita akan buatkan sebanyak misalkan 10 mailbox server. MTA atau SMTP-nya juga dipisahkan, LDAP-nya dibuat double misalkan seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaan, apakah ada batasan user? Dia akan dibatasi dengan jumlah lisensi. Apakah dia mampu mendukung support hingga banyak sekali akun? Dia mampu, tergantung kesiapan dari infrastruktur servernya. Demikian Bu Ellen. Oke, terima kasih banyak Pak Fafai. Jadi ini berhubung waktu yang telah disediakan untuk webinar ini sudah hampir habis. Jadi kami harus stop the Q&A sesi untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih semuanya sudah bergabung dengan webinar call hari ini dan juga untuk partisipasinya yang aktif di sesi Q&A tersebut. Semoga ini bisa bermanfaat dan memperluas pengetahuan Anda juga. Kami akan mengirimkan sesi recording ini ke email Anda masing-masing setelah webinar ini dan akan disertai juga oleh voucher diskon e-book atau electric book yang disponsorin oleh PT Excellent untuk Anda bisa klaim dan download sebagai ucapan terima kasih kami sudah berpartisipasi dalam webinar kali ini. Sekiranya masih ada pertanyaan yang belum sempat terjawab atau pertanyaan yang masih belum sempat ditanyakan, Anda bisa mengemailkan ke kami pertanyaan-pertanyaan tersebut di email address yang tertera di sini. Sampai bertemu lagi di webinar yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sama-sama, terima Thank kasih you. Bu Ellen. Yep, thank you all. Bye-bye. Thank you, bye.